Sistem kardiovaskular. Ini adalah darah ya. Sistem kardiovaskular. Kardio artinya jantung, vaskular artinya pembuluh darah. Dalam pembuluh darah ada darah. Jadi mereka mengatur peredaran darah. Ini darah. Kalau diambil darah dari tangan, biasanya dari siku dimasukkan ke tabung, lama-lama akan seperti ini. Dibiarkan 1 jam akan terpisah. Yang paling atas namanya plasma karena dia lebih ringan, yang paling berat namanya sel-sel darah, paling bawah sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3, eritrosit, platelet, dan leukosit. Kalau nggak mau 1 jam, ini ambil darah, cukup 5 menit sampai 10 menit diputar. Ada alat namanya centrifuge di laboratorium ada. Nanti darah akan terpisah seperti ini, lebih cepat. Paling atas namanya tadi plasma darah, paling bawah namanya sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3 macam, 3. Yang paling banyak namanya sel darah merah, makanya darah warnanya merah, sel darah merah. Dan ada lagi sel darah putih, ini sebenarnya warnanya bening. Cuman kalau bening nggak kelihatan dong, makanya diwarnai dengan zat pewarna, makanya warnanya menjadi seperti ini. Ini zat pewarna, leukosit, sel darah putih. Ada beberapa macam, 1, 2, 3, 4, 5 macam ya leukositnya. Dan ada keping-keping darah tidak utuh, berkeping-keping, namanya trombosit. Nih, eritrosit atau sel darah merah, platelet atau trombosit atau keping-keping darah, dan yang ini adalah leukosit. Leukosit tadi ada 5 macam. Yang pertama basofil, eosinofil, netrofil, limfosit, monosit. Inilah yang disebut dengan sel darah putih atau leukosit. Nah, untuk apa sih sel darah putih? Itu untuk pertahanan loh, polisi, tentara. Tentaranya darah kita namanya leukosit. Leukosit ini dibentuk oleh siapa? Semua darah dibentuk oleh sumsum tulang atau bone marrow. Tulang mana? Tulang yang ada di badan. Yang paling banyak ya tulang-tulang yang panjang, tulang femur, humerus, radius, ulna. Nah, tulang-tulang itu di dalamnya terjadi proses pembentukan darah setiap waktu ya, terus-terusan dibentuk, kurang dibentuk, makanya kita nggak akan kehabisan darah. Habis darah dibentuk lagi. Oke, mereka pembentuk sel-sel darah. Ini sel darah putih atau pertahanan dibentuk, sel darah merah juga, semuanya pokoknya. Jadi darah ini banyakan apa ini? Banyakan eritrositnya karena memang itu lebih banyak ya. Nah, ini bentuknya kayak donat, tidak tembus, tidak bolong, namanya sel eritrosit. Nah, kita ulang nih, ini pembuluh darah. Yang ada dalam darah itu berarti yang paling banyak adalah sel darah merah atau eritrosit, ada sedikit-sedikit keping darah atau trombosit, dan ada leukosit. Oh ya, kalau sel darah merah kita cek pakai apa? HB. HB-nya berapa sih? HB-nya 12 sampai 14 yang normal. Kalau HB-nya rendah berarti di bawah 10, berarti dia kurang darah. Yang disebut kurang darah adalah kurang darah merah. Oke, HB-nya di bawah 10. Ini yang kita cek dengan alat laboratorium. Terus kalau leukositnya, cek lagi leukositnya berapa? Tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia demam, ada infeksi. Leukositnya sampai 12.000 ya. Oke. Leukositnya tinggi berarti keluar pertahanan tubuh leukosit. Terus kalau trombosit dicek nggak? Dicek. Kenapa? Kalau trombositnya rendah, dia DBD. Makanya harus dirawat, misalnya begitu. Oke, ini yang sering dicek berarti sel darah merah dicek HB-nya, sel darah putih dicek leukositnya, dan dicek trombositnya untuk orang yang sakit ya. Oke, jadi dalam darah ada plasma tadi, plasma, ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada trombosit. Terus apa aja sih yang ada di dalam plasma itu? Nih, kalau kita diinfus misalnya, cairan infusnya masuk kemana? Ke dalam plasma. Kalau ke sel ya nggak mungkin lah, sel kan udah bulat-bulat, udah pasti ya. Ini ke plasma ada paling banyak air ya, air apa aja? Air ya NaCl atau Rl atau air garam seperti itu rasanya. NaCl fisiologis atau NaCl 0,9%. Paling banyak air, ada zat-zat yang lain misalnya protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, gas, semua, glukosa, dan lain-lain ada di dalam plasma. Oke.